Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini bersama-sama belajar ya. Dan tentu tidak lupa kita ucapkan kepada para leader-leader Anda yang telah menginisiasi acara seperti ini. Karena acara inilah yang bisa meningkatkan plafon rezeki Anda. Ya, kan kita logika simpel aja ya, logika sederhana aja. Kalau teman-teman dulu aja untuk bekerja, untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji 10 juta, itu kan harus sekolahnya dari SD, SMP, SMA, sampai berapa tahun itu? Lama banget itu, separuh umur itu. 16 tahun 16 tahun dan akhirnya setelah selesai apa? Bingung kan mau kerja di mana, mau ngelamar di mana kan gitu kan. Nah, setelah setelah mendapatkan pekerjaan, ya awalnya seneng, lama-lama terpaksa harus bekerja. Kalau nggak bekerja nggak dapat penghasilan, nggak dapat uang. Tidak terasa, tahu-tahu sudah pensiun. Kalau pensiun itu penghasilannya naik atau turun? Turun, hampir 1/5 tuh turunnya. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena memang kita dulu sekolah itu memang dicetak untuk jadi pekerja, ya. Jadi yang pinter-pinter itu nanti bekerjanya dengan yang pinter-pinter itu ya nanti kalau tidak cerdas, ya dia hanya bekerja untuk mencerdaskan, meningkatkan asetnya orang yang belum tentu pinter. Ya, orang pinter itu kerjanya untuk orang cerdas. Pilih cerdas apa pinter? Nah, kalau Anda pinter dan cerdas, wah itu luar biasa. Ya. Baik, hari ini saya akan mendapat tugas untuk berbicara mengenai apa itu sistem. Jadi gambarannya begini, tahu ya padi ya? Padi, kalau di situ ada padi kadang-kadang daunnya dimakan siapa? Dimakan belalang. Terus belalang ada yang makan enggak? Ada apa? Ya? Burung. Terus dari burung biasanya dimakan siapa? Makan elang atau kucing gitu kan? Nah kemudian kucing kalau udah tua gitu mati jadi apa? Jadi bangkai, lama-lama jadi tanahnya jadi subur. Kalau tanah subur ditanami padi, mubeng gitu ya, dongengnya nggak rampung-rampung ya. Nah itu yang namanya sistem. Nah sekarang misalkan kalau nggak ada ular, kalau nggak ada burung, kira-kira belalang ada yang makan nggak? Kalau nggak ada yang makan, belalangnya banyak nggak? Banyak gitu. Yang namanya sistem itu adalah sesuatu yang saling kait-mengkait. Tidak ada satu itu akan sangat mempengaruhi keseimbangan alam ini. Tidak ada belalang, tidak ada burung, tidak ada ular, maka belalang akan banyak sekali karena tidak ada yang memakan. Akhirnya banyak sekali belalang, petani nggak pernah panen. Satu indikasi, satu elemen tidak ada di dalam satu sistem itu akan merusak keseimbangan alam. Nah, sama juga dengan Anda menjalankan bisnis ini. Di bisnis ini kalau nanti saya katakan itu adalah elemen sistem, dan kalau Anda tidak melakukan, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak imbang dalam Anda menjalankan bisnis ini. Sistem itu bukan untuk mempersulit Anda, tapi sistem justru untuk mempermudah Anda. Sistem itu bagaikan sesuatu mekanisme yang akan memudahkan, yang membuat bisnis Anda menjadi sebuah bisnis yang autopilot. Nah, tentu Anda harus menjadi pembeda bahwa teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini bergabung di bisnis NASA itu adalah Anda diberi kesempatan untuk membangun sebuah aset dalam bentuk apa? Dalam bentuk jaringan pemakai produk, ya, dan jaringan
yang selalu cerita tentang apa yang dirasakan setelah memakai produk. Dan konsep itu adalah sangat alami, ya, tidak ada yang beda dengan kehidupan Anda sehari-hari. Oke, sekarang saya tanya kepada teman-teman, kalau Anda masuk di sebuah restoran, ya, di situ jual bakso, baksonya gedenya 2 mangkok, sama mangkoknya aja gede baksonya. Ya, kira-kira sebelum Anda makan apa yang Anda lakukan? Foto, ya enggak? Ya enggak? Foto kan? Terus setelah difoto, upload. Ya toh, sebelum diupload dikasih apa? Caption, ya enggak? Dan dengan bangganya, dengan senang hatinya, pulsanya habis enggak seberapa, enggak ngerti Anda gitu kan? Anda upload. Di mana uploadnya? Di Facebook, di Instagram, di TikTok, di macam-macam media sosial. Terus yang lihat berapa orang? Banyak sekali yang lihat. Terus yang lihat penasaran nggak? Penasaran, kepengen nggak? Apalagi Anda sudah tadi foto dengan berbagai macam sudut, kemudian dikasih caption, enak tenan gitu kan? Bikin penasaran nggak? Wah, bikin penasaran, dikasih alamat lagi, dikasih Google Map lagi, wah pokoknya komplit. Akhirnya banyak orang berbondong-bondong belanja, membeli makan di bakso itu, ya. Lalu tiba-tiba Anda datang lagi ke sana. Kira-kira nih Anda ditanya nggak sama penjual bakso? Ya, kan tidak mungkin. Aduh, ibunda makasih ya, gara-gara foto bunda itu, sekarang laris sekali. Ini tak kasih motor. Ya, pernah nggak terjadi seperti itu? Sebenarnya hati kecilnya sang pedagang itu pengennya ngasih hadiah. Tapi bagaimana dia membangun datanya? Berdasarkan apa dia ngasih hadiah Anda? Dia nggak punya database, ya nggak? Dia nggak punya database. Siapa yang memviralkan nggak punya database. Benarnya mungkin aja kalau saya punya basis di betul laris, saya akan mencari siapa sih yang memviralkan ini. Mau tak kasih royalti, mau tak kasih hadiah, tapi database-nya nggak ada. Nanti kalau saya kasih satu, nanti yang lain meri, padahal lo kan saya juga ngupload Pak, lo saya juga ngupload Pak, lo saya juga ngupload Pak, lo bangkrut aku gue, ya kan? Nah, itulah kelebihan atau potensi yang ada pada terutama nih yang potensi yang ada pada sifat dasarnya emak-emak, sukanya memviralkan, ya enggak? Ya, dan dengan senang hati dan dengan suka. Nah, ini adalah sesuatu yang alami. Nah, di bisnis NASA sebenarnya sama, ya, sama. Ketika Anda dulu tidak ikut bisnis NASA kan tidak mungkin kan foto-foto produk, nggak mungkin kan upload, nggak mungkin kan nyetak produk. Nah, begitu Anda bergabung di NASA, Anda diajari untuk mengelola sifat dasar Anda, yaitu apa? Sebenarnya sifat dasar Anda itu apa? Siji, pamer. Yang kedua, ingin berbagi informasi. Tapi dasarnya emang pamer janjane. Ya, pamer ya. Nah, sifat itulah yang sebenarnya bisa Anda kelola dengan cara Anda membangun sebuah bisnis yang menyediakan sistem agar orang yang pamer-pamer itu terorganizing dan tersistem. Artinya apa? Siapa yang ngasih tahu siapa, yang ngasih tahu siapa, yang cerita siapa, itu terdetek semua. Makanya di bisnis ini kan ada yang namanya kartu member. Dengan kartu member pasti ada kode yang tidak sama, ya kan? Walaupun namanya Anda City mesti ada N123, N124, enggak ada yang namanya City N123 lalu ada lagi City N123, enggak, pasti unik, pasti berbeda. Dan di situ ada yang namanya sponsor. Sponsor itu apa? Yang memberi informasi pertama kali siapa, sehingga untuk bisa mendetek seberapa viral yang Anda lakukan, maka setiap pembelian produk di NASA itu selalu harus dicatat sesuai dengan kodenya masing-masing. Lalu lewat stokis dicatat, maka hati-hati nih stokis nih. Stokis harus wajib mencatat semua transaksi. Kenapa?
karena di dalamnya itu ada hak orang lain. Ya, ada hak orang lain. Kalau ada stokis-stokis yang seringnya menunda-nunda cash bilan, berarti dia sudah menunda rezekinya orang lain. Ayo, siapa yang sering nunda-nunda laporan? Ayo, siapa yang sering ngumpulin poin biar nanti dapat peringkat? Itu artinya sudah menunda rezekinya orang lain. Ya, itu. Ya, untuk teman-teman stokis ya, terutama yang ini yang sudah stokis banyak ya? Hampir semuanya stokis. Wah, luar biasa. Tepuk tangan tuh Anda. Dulu stokisnya prematur atau stokis yang lahirnya bener? Ya, jadi hati-hati ya Bapak dan Ibu stokis ya, karena di situ dalam transaksi yang setiap kali Anda lakukan di situ ada hak orang lain. Ya, jadi hati-hati banget kalau kalau Anda mencatat ya. Oke. Nah, sekarang kalau di NASA, kalau di bisnis ini apa sih sistem itu? Ya. Sistem di bisnis ini itu ada 5 elemen dasar. Ya. Agar bisnis Anda itu nanti bisa berjalan autopilot dan plafon rezekinya naik tinggi, artinya Anda mampu untuk bisa memiliki bisnis di berbagai provinsi di Indonesia, bahkan ada di luar negeri, maka sistem itu harus Anda tegakkan. Nah, di bisnis ini itu ada 5 elemen sistem. Yang paling gampang saya gambarkan ilustrasinya sebagai sebuah bangunan. Bangunan itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah pondasi, yang kedua adalah tiangnya, yang ketiga adalah atap. Pondasi saja bisa nggak dihuni? Nggak bisa. Tiangnya saja nggak bisa. Atapnya saja nggak mungkin. Gimana atapnya tiba-tiba aneh itu melayang-layang atapnya ya. Nah, sebuah elemen sistem itu harus lengkap. Nah, di dalam menjalankan bisnis ini, ya saya yakin teman-teman sudah bisa merasakan. Kalau menurut saya, 90% keberhasilan sebuah bisnis network marketing sangat tergantung dari seorang leader. Leader bisa membangun, leader juga bisa menghancurkan bisnisnya. Ya, Anda amati aja. Setuju atau tidak? Ya, karena leader itu menjadi penggerak, menjadi inspirator, menjadi motivator, menjadi toladan, menjadi sentra informasi, menjadi orang yang didengar suaranya, menjadi orang yang dipertimbangkan usulnya, idenya, semua tersentral pada seorang leader. Karena ketika suatu jaringan di situ ada sosok leader yang berkualitas, maka dia akan mampu menopang tiang bangunannya. Ya, tiang bangunannya adalah di sini apa? Edifikasi, konsultasi, dan tidak melakukan cross lining. Ya. Dan ketika tiang itu tegak, maka terciptalah yang namanya good team player. Lebih mudah memahami? Ya, lebih mudah kan? Ya. Jadi tidak akan mungkin di dalam sebuah konsep bisnis, organisasi bisnis itu terjadi yang namanya good team player kalau orang-orangnya senangnya cross lining, nggak pernah mengedifikasi, nggak pernah melakukan konsultasi. Tidak akan pernah terjadi yang namanya konsultasi, kemudian edifikasi kalau di situ tidak ada hadir sosok seorang leader.